Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi para pengkaji filologi, kajian filologi, khususnya para pengkaji manuskrip Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa diskusi. Kita akan berdiskusi tentang tema yang sangat menarik untuk kita ketahui dalam melakukan penelitian filologi. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita merekonstruksi teks, ya. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah memberikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana melakukan kajian filologi, kita mengenal istilah kodikologi, tekstologi dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendekati upaya praksis dalam melakukan penelitian filologi. Ya, setelah kita mengetahui beberapa teori tadi ya, kemarin kita sudah berdiskusi tentang kodikologi, tekstologi dan lain sebagainya. Nah, ini kita mulai masuk pada gambaran praksis bagaimana melakukan penelitian filologi. Ya, kemarin juga kita mulai dengan ketika kita ingin melakukan penelitian filologi, kita memulainya dari mana? Bagaimana kita memulai penelitian filologi. Kemarin kita sudah berdiskusi, kita memulainya dengan melakukan inventarisir naskah, nah, seperti itu. Jadi teman-teman ketika misalkan teman-teman ingin melakukan penelitian manuskrip Al-Quran, ya, maka teman-teman yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari naskahnya. Nah, mencari naskah itu bisa kalian temukan di beberapa tempat, misalkan di museum. Ya, kalau di Yogyakarta kalian bisa datang ke Museum Sono Budoyo, perpustakaan atau Museum Pakualaman, atau misalkan banyak sekali tempat-tempat di Yogyakarta yang menyimpan naskah-naskah. Ya. Dan naskah itu naskah umum, tapi di sana biasanya ada tempat khusus gitu, ada lokasi khusus yang menyimpan beberapa naskah atau manuskrip Al-Quran. Nah, ketika kalian sudah menemukan naskahnya, ada beberapa naskah Al-Quran misalkan, nah kalian baru kemudian itu namanya menginventarisir naskah. Jadi misalkan kalian pergi ke Sono Budoyo, ternyata di Sono Budoyo terdapat sekitar 5 naskah Al-Quran. Nah, dari 5 naskah Al-Quran itu kemudian kalian memilih, ya, memilih naskah mana yang akan kalian teliti, ya. Dan beberapa misalkan nanti edisinya ternyata naskahnya satu, maka disebut naskah tunggal. Kalau memang naskahnya banyak maka disebut naskah jamak. Nah, itu memiliki beberapa metodenya dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke metode penyuntingan. Tadi sudah saya jelaskan, ketika kalian pergi ke museum dan kemudian mencari, misalkan coba buka saja langsung katalognya, ada nggak di sana katalog Al-Quran. Nah, nanti kalian akan menemukan naskah Al-Quran di dalam museum tersebut ada berapa. Misalkan kalian temukan ada sekitar 5, maka disebut edisi naskah jamak. Artinya naskahnya banyak, ya. Akan tetapi misalkan kalian menemukan ternyata di suatu tempat kalian menemukan ada sebuah naskah satu saja, maka disebut naskah tunggal. Nah, jumlah ini menentukan nanti metode apa yang akan kalian gunakan. Ya, ketika edisi naskah itu tunggal, misalkan kalian menemukan ada satu saja manuskrip Al-Quran di situ, lah maka ini yang kalian sebut sebagai Codex Unicus. Artinya di Museum Sono Budoyo hanya terdapat satu, misalkan ini contoh saja, hanya terdapat satu manuskrip Al-Quran. Artinya ada sesuatu yang unik di situ. Dari sekian ratus bahkan sekian ribu naskah, kenapa hanya ada satu naskah di situ? Ya, maka nanti itu itu menjadi kegelisahan seorang peneliti manuskrip, ya. Kenapa dari sekian banyak naskah kok hanya satu manuskrip Al-Quran yang ditemukan di sana? Maka kemudian dari situ kemudian kalian ingin melakukan penelitian filologi. Nah,
menurut Robson ketika kita menghadapi naskah yang tunggal ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama diplomatik, yang kedua kritik. Ya. Diplomatik itu adalah ketika kita menghadapi satu naskah, jadi yang kita lakukan adalah menulis ulang karena kan naskah itu kan biasanya sulit untuk dibaca, ya, karena kertasnya buram dan lain sebagainya, karena usianya dan lain sebagainya. Maka seorang peneliti berupaya untuk menyuarakan naskah itu dengan cara diplomatik. Cara diplomatik itu apa? Menulis seasli mungkin sesuai dengan naskah yang dia teliti. Ya, misalnya kalau kita bisa melihat di bagian naskah ini, misalkan salah satu contohnya saja, kalian menemukan ada naskah ini, misalkan di naskah ini kalian ini adalah naskah Jawa. Ya, kenapa bisa disebut sebagai naskah Jawa? Karena ornamentasinya menyiratkan karakteristik dari beberapa lambang di Jawa. Ya. Nah, kemudian kalian bisa melihat ini ayat apa? Misalkan surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Nah, di sini kalian bisa tentukan. Saya perbesar, ya. Nah, di sini kalian bisa melihat, atau misalkan yang agak sedikit jelas, ya, yang agak sedikit jelas. Nah, ini sedikit jelas. Ini adalah mushaf Turki Ottoman. Ya, kenapa bisa dilihat dari penentuan itu nanti ada caranya sendiri, ya, penentuan di mana manuskrip itu ditemukan, ditulis dan lain sebagainya, itu ada caranya sendiri, itu namanya kodikologi nanti. Ya, kalian bisa melihat dari aspek iluminasinya dan lain sebagainya, terus ornamentasi, warna dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa ini adalah naskah yang ditulis atau produksi dari Kesultanan Ottoman di Turki. Nah, tadi yang saya sebut edisi diplomatik adalah edisi di mana seorang filolog atau peneliti itu menulis ulang seasli mungkin. Misalkan di sini ada Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, ya. Dzalikal kitab alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau dalam tradisi penulisan mushaf Utsmani, di sana ada kaidah-kaidah. Nah, sedangkan di sini kalau kita mengacu kepada mushaf Al-Qur'annya Kementerian Agama, maka harusnya Maliki Yaumiddin ini disambung, Maliki Yaumiddin, meskipun ada alif yang tidak sambung, ya. Tapi di naskah ini disebut Maliki Yaumiddin, mimnya setelah mim ada alif. Nah, artinya ini kaidah yang memang di luar dari yang berkembang di Indonesia, kan seperti itu. Nah, baru kemudian nanti penelitian kenapa ditulis seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kalau edisi diplomatik, maka ini ditulis apa adanya. Kalau di sini ditulis Maliki Yaumiddin, ya Maliki Yaumiddin. Ya. Bukan Maliki Yaumiddin atau Dzalikal kitabul la raiba fihi, dengan penulisan alkitabunya tak dan baknya disambung. Ya. Itu namanya edisi diplomatik. Jadi ditulis seasli mungkin, meskipun di sana ada kesalahan-kesalahan, ada penambahan alif yang itu mungkin disengaja atau tidak, itu ditulis original mungkin. Itu. Yang kedua adalah edisi kritik. Lah, edisi kritik tadi kalau ada ternyata di kaidah Utsmani Maliki Yaumiddin itu ditulis sambung, maka harus ditulis sambung di edisi kritik tadi. Ya, artinya itu perbedaan cuma di sana. Terus kemudian oke.
Ya tadi ya. Kalau edisi diplomatik menyajikan semurni mungkin seolah-olah teks asli, reproduksi fotografi, ya intinya seperti itu. Sedangkan kritik itu tadi ada campur tangan peneliti ya, dengan menggunakan teori-teori yang berkembang. Nah, kalau tadi edisi tunggal, sekarang edisi jamak. Apa itu edisi jamak? Ketika naskahnya banyak, tidak cuma satu. Jadi ketika kalian berangkat ke sebuah museum dan di sana ditemukan ada sekitar 5 naskah Al-Quran misalkan, maka kemudian kalian menyebut itu sebagai edisi jamak. Nah, ada 2 metode yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah metode landasan. Metode landasan adalah memilih satu dari kelima naskah tersebut sesuai dengan preferensi dari seorang peneliti. Misalkan peneliti ingin mencari naskah yang paling terbaru, misalkan seperti itu. Maka dia dari kelima itu mana yang paling terbaru, maka itu yang diteliti. Adapun metode gabungan yaitu tadi kalau metode naskah tadi metode landasan, naskah yang paling berkualitas lah yang diteliti, diperbandingkan saja. Catatan perbedaan dalam aparatus kritis. Aparatus kritis itu adalah catatan-catatan kritis. Misalkan dari kelima naskah tersebut, sampean memilih atau teman-teman di sini peneliti memilih naskah nomor 1. Ya, dianggap paling berkualitas, maka naskah 2, 3, 4 sampai ke 5 itu menjadi perbandingan. Misalkan ketika ada catatan-catatan, misalkan naskah ini menggunakan rasem apa, rasem Utsmani apa rasem Imla'i, misalnya seperti itu. Atau kiroatnya menggunakan kiroatnya apa, kiroat Imam Asim, kiroat Imam Hafiz misalkan, atau kiroatnya imam yang lain. Nah, di sini kalian kemudian memberikan catatan-catatan dengan tadi membandingkan dengan kalau naskah ini menggunakan kiroat Imam Hafiz, maka naskah ini ternyata kok tidak menggunakan Imam Hafiz. Nah, apa perbedaannya kira-kira? Itu bagian dari aparatus kritis. Jadi catatan-catatan kritis yang kalian temukan pada sebuah naskah. Ya. Sedangkan metode gabungan adalah penelitian memandang naskah-naskah itu berkualitas hampir sama. Jadi kualitasnya sama, maka kemudian kalian ketika di sini di naskah nomor 1 kalian menemukan sebuah catatan, naskah kedua menemukan sebuah catatan. Jadi dari kelima catatan ini dianggap sebagai catatan yang memiliki kualitas yang sama. Nah, kemudian nanti di akhir ada upaya dari seorang filolog atau peneliti manuskrip untuk membuat versi peneliti, ya. Artinya bukan versi baru, tapi ini adalah versi gabungan dari kelima naskah tersebut. Itu kalau dalam penelitian filologi disebut metode gabungan. Nah, ini sekarang kita langsung ke metode stema. Jadi kalau dalam penelitian, jadi ketika kita sudah menentukan nih naskah kita apa, jamak atau tunggal. Misalkan kita menemukan naskah itu jamak. Ya, kita menemukan naskah itu jamak, ada 5 naskah di dalam manuskrip Al-Quran di dalam sebuah museum. Nah, kemudian kita sudah menentukan, maka dalam metode stema itu yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama adalah conjunctive error atau kesalahan bersama. Jadi ketika ada 5 naskah itu, ketika kalian teliti misalnya kiroatnya apa, dari kelima naskah itu 3 diantaranya condongnya menggunakan kiroat Imam Hafiz. Ya, maka ketika kita sudah menemukan kesalahan bersama tadi, tujuannya adalah mencari hubungan kekerabatan. Jadi dari kelima naskah itu 3 ini memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Artinya bisa jadi ketiga naskah ini ditulis bersamaan, atau bisa jadi naskah nomor 1 adalah naskah tertua, naskah nomor 2, naskah nomor 3 adalah salinan daripada nomor 1. Jadi ketika ada kesalahan bersama yang banyak, misalnya ketika dari kelima ini 3 menggunakan Hafiz, kemudian kesalahan rasemnya ternyata di beberapa tempat hampir sama, misalkan seperti itu. Samanya dari mana kita bisa melihat, misalkan dari kiroatnya apakah konsisten atau tidak. Ketika konsisten, apakah ketiga ini konsistensinya sama atau tidak. Nah, itu namanya penelitian. Jadi penelitian kesalahan bersama atau separative error. Dari ketiga ini ternyata nomor 4 itu kiroatnya bukan Hafiz, misalkan kiroatnya Imam Waras dan lain sebagainya.
atau qiraat imam-imam yang bukan qiraat sab'ah, misalkan ada qiraat yang lain. Nah, maka di situ kalian bisa, oh ternyata naskah nomor 4 ini tidak memiliki kekerabatan. Artinya ini naskah sendiri, bisa jadi dia didatangkan dari tempat yang lain atau yang lain sebagainya. Artinya dari situ kalian menemukan sebuah tadi aparatus kritis ya, catatan-catatan penting dalam penelitian manuskrip. Ya. Dari situ kalian bisa misalkan naskah kelima itu malah beda lagi misalkan seperti itu. Ternyata ada kesalahan-kesalahan yang kecenderungannya bukan di qiraat tapi lebih ke penulisan misalkan. Nah, itu adalah temuan-temuan. Nah, berarti naskah kelima ini ditulis oleh orang yang berbeda, ditulis dalam kondisi yang berbeda, ditulis dalam untuk orang-orang yang berbeda misalkan seperti itu. Karena naskah kelima ini kesalahannya dalam proses misalkan kesalahan pemberhentian ayat misalkan. Kalau biasanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi titik hudal lil muttaqin misalkan. Akan tetapi di naskah yang ini misalkan disambung terus misalkan seperti itu. Nah, itu ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Nah, dalam melakukan penyuntingan atau merekonstruksi yang pertama harus adalah yang disebut resensio, yaitu mencari bentuk mula. Jadi dari kelima naskah ini kira-kira yang paling awal yang mana? Yang paling awal yang mana? Atau yang paling lengkap yang mana? Tadi ketika dilakukan penelitian dibuat catatan-catatan kritisnya, aparatus kritisnya, kemudian itu. Misalkan ditemukan naskah 1 ini adalah naskah paling lama atau naskah asli. Ya, dibandingkan dengan naskah-naskah yang lain, maka naskah-naskah sebelumnya, naskah-naskah 2, 3, 4 dan 5 ini menjadi naskah pendukung. Ya, itu disebut sebagai examinatio. Baru kemudian langkah selanjutnya adalah examinatio atau menguji konsistensi teks asal. Ya, apakah teks asal ini konsisten atau tidak? Kesalahan-kesalahan konsisten atau tidak? Itu dibuktikan dengan apa? Dengan mencari tambahan, ya, melihat misalkan tadi ketika kebanyakan ini qiraatnya adalah Imam Hafiz, maka konsisten atau tidak? Misalnya seperti itu. Atau menggunakan Rasam Utsmani. Di Rasam Utsmani konsisten atau tidak? Misalkan di Rasam Utsmani di Al-Fatihah disebutkan Maliki Yaumiddin, tidak menggunakan alif, ya, Maliki Yaumiddin penulisannya, ya. Tapi di surat Al-Baqarah dzalikal kitabu ternyata menggunakan alif. Nah, ini kan tidak konsisten. Nah, ini menjadi sebuah catatan-catatan. Itu dalam proses examinatio. Ya. Nah, baru kemudian ketika konsistensi itu kalian sudah ada catatan-catatannya, kemudian proses selanjutnya adalah emendatio. Mengoreksi berbagai kesalahan tadi dengan memanfaatkan teks-teks pendamping. Ternyata misalkan dari yang punya kekerabatan tadi kan 1, 2, dan 3. Ini ilustrasi saja 1, 2, dan 3. Ternyata 1 tadi ada ketidakkonsistensian di dzalikal kitabula. Padahal di 2 dan 3 dzalikal kitabula ternyata tidak menggunakan alif. Maka peneliti melakukan koreksi terhadap naskah nomor 1 bahwa sebenarnya yang benar di dzalikal kitabula itu tidak menggunakan alif. Itu. Ya. Misalkan kita contohkan di sini saja. Kita contohkan di sini di yang Ottoman tadi ya. Di Ottoman tadi. Misalkan ini Malik ya, ini konsisten. Kenapa? Karena di Malik Yaumiddin ini di lafaz Malik Yaumiddin ini Maliknya menggunakan alif. Di Kitabu ini menggunakan alif. Nah, misalkan yang manuskrip yang kalian teliti, mushaf Al-Qur'an yang kalian teliti, ternyata Malik Yaumiddin menggunakan alif, ternyata di sini tidak menggunakan alif. Itu tidak konsisten. Nah, itu menjadi nanti kalian masukkan di situ catatan-catatannya. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan di pemberhentian ayat. Ya, di beberapa tempat misalkan ada yang pemberhentian ayatnya ternyata tidak di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Misalkan di sini tidak ada pemberhentian ayat misalkan.
wakaf misalkan tidak ada pemberhentian, artinya cuma ada tanda wakaf jaiz saja misalkan seperti itu. Nah itu nanti akan masuk dalam kategori catatan-catatan dalam penelitian. Ya, itu. Terus kemudian itu metode STEMA. Jadi ketika kita merekonstruksi sebuah teks itu kita melihat atau melakukan rangkaian atau langkah-langkah seperti itu. Terus kemudian, baru kemudian dari catatan-catatan itu kita melakukan interpretasi. Ya, yang pertama filolog harus mengeluarkan sifat-sifat dasar teks untuk pembaca. Jadi sebenarnya ini apa? Misalkan ketika di sebuah manuskrip Al-Quran ditemukan konsistensinya ada pada qiraat Imam Hafiz misalkan, atau misalkan manuskrip ini ternyata ditulis tidak menggunakan rasum Utsmani tapi menggunakan rasum Imla'i. Ya, konteksnya harus diperhatikan. Misalkan kenapa ternyata di naskah A yang kita teliti itu kebanyakan menggunakan rasum Imla'i. Artinya rasum Imla'i itu kan penulisan Al-Quran yang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Misalkan kalau panjang ya harus ada alifnya, kalau pendek ya tidak ada alifnya, misalnya seperti itu. Sedangkan rasum Utsmani itu sudah ditentukan, misalkan ada kaidah pembuangan alif meskipun ada panjangnya, meskipun misalkan dalikal kitab, kalau kita bacanya panjang tapi secara penulisan dia tidak ada alifnya, misalkan seperti itu. Itu namanya rasum Utsmani. Nah, misalkan yang kita teliti, kita menemukan mushaf Al-Quran yang ditulis dengan menggunakan rasum Imla'i. Nah, konteksnya apa? Misalkan ternyata di Jawa pengetahuan tentang rasem itu belum banyak misalkan. Maka wajar ketika ditulis dengan menggunakan rasum Imla'i. Misalkan. Artinya di situ Quran ini di samping sebagai kitab yang dibaca, kitab yang difahami, ini juga menunjukkan tingkat intelektualitas daripada suatu daerah misalkan, karena di daerah tersebut belum banyak memiliki pemahaman tentang rasem, maka ditulislah sesuai dengan kaidah bahasa Arab misalkan seperti itu. Maka ketika kita itu menunjukkan bahwa misalkan masyarakat itu masih masyarakat yang awam terhadap agama Islam. Nah, itu catatan-catatan kritis dan interpretasi yang akan kita dapatkan ketika meneliti sebuah manuskrip. Ya, prinsipnya adalah bahwa teks harus dianalisa dengan sifatnya sendiri, diberi latar kebudayaannya tadi sudah saya jelaskan, agama, filsafat, secara etikanya apa. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah mencari ketika kita ingin meneliti, saya ingin dalam skripsi atau dalam penelitian saya ingin meneliti manuskrip. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencari di lembaga-lembaga, baik itu perpustakaan atau museum, atau di rumah kalian atau mbah-mbah kalian punya, itu silakan minta dan cermati katalog, berpikir edisi tunggal atau kritis. Kalau tunggal bagaimana tadi ya metodenya, kalau jamak bagaimana tadi metodenya, baru kemudian kita lakukan kodikologi, tekstologi, ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya alur penelitian filologi seperti itu. Nah, struktur penelitian filologi, ya. Struktur penelitian filologi kalian bisa melakukan ini. Jadi ketika kalian ingin meneliti filologi, jadi struktur penelitiannya atau makalahnya itu bentuknya seperti ini. Pendahuluan. Ya, pendahuluan ini berisi tentang kenapa naskah itu penting untuk diteliti, dalam konteks apa naskah itu penting untuk diteliti, informasi-informasi apa yang menarik di awal untuk menunjukkan bahwa naskah itu menarik untuk diteliti. Lah itu kalian tulis itu di pendahuluan. Baru kemudian konteks umum naskah. Misalnya kalian menemukan naskah itu di Museum Sono Budoyo. Artinya konteksnya adalah konteks Jawa Keraton, maka kalian harus mengkaji itu. Ya, misalkan ada, kalau kalian pernah ke Sono Budoyo, ada namanya mushaf Kanjeng Kiai Al-Quran. Itu ditulis oleh seorang ulama di Solo, yang itu ditulis untuk diberikan kepada seorang ratu ya di Keraton Yogyakarta sebagai pembelajaran Al-Quran. Nah, dari situ kan kita bisa melihat konteks pembelajaran Al-Quran di keluarga keraton misalkan. Nah, itu kita harus mencari literatur yang berkaitan dengan itu. Kemudian naskah yang dikaji, naskahnya apa? Misalkan tadi saya contohkan ada naskah Kanjeng Kiai Al-Quran
ditulis bagaimana. Nah, itu kodikologi kemarin kita sudah membahas itu ya. Bentuknya bagaimana, iluminasinya apa saja. Nah, baru kemudian kita kritik teks. Nah, kritik teks tadi bentuknya apa, diplomatik ya. Kita terus apakah ada kritisnya dan lain sebagainya. Terus pembahasan naskah dan teks. Ini analisisnya tadi. Konteks umum misalkan apakah naskah ini itu merepresentasikan kondisi masyarakat Jawa khususnya keraton pada saat itu. Nah, ini analisa itu kita bahas di poin yang kelima. Nah, baru yang poin terakhir kontekstualisasi lah. Kalau memang seperti itu berarti ternyata naskah ini berarti orang masyarakat Jawa, misalkan kesimpulannya masyarakat Jawa pada saat itu sudah mengenal Al-Qur'an, sudah ada pembelajaran Al-Qur'an dan lain sebagainya. Maka dalam konteks saat ini, kontekstualisnya di era sekarang ini seperti apa? Itu ya, jadi struktur penelitian sederhananya seperti itu. Nanti kita akan membahas itu di pertemuan selanjutnya yang membahas lebih spesifik tentang bagaimana melakukan penelitian manuskrip Al-Qur'an. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.